Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Medtalk. Pada episode kali ini, Medtalk akan membawakan hal yang berbeda nih dari biasanya, di mana kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu dari alumni Teknik Metalurgi sendiri. Oke. Sebelum itu, perkenalkan saya Andiani Setiawardani, biasa dipanggil Andin, yang akan memandu acara hari ini. Perlu diingatkan bahwa acara hari ini kita sudah melakukan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur dan juga sudah melakukan jaga jarak. Nah, untuk narasumber hari ini kita kedatangan Bapak Ardi Kusmara. Oke. Halo Bapak, apa kabar? Halo, Sehat? baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ini merupakan alumni dari Teknik Metalurgi angkatan 1985. Wah, Baru kemarin kan? wah, kemarin banget ya Pak ya. Oke. Dengan nama lengkap Dr. Insinyur Ardi Kusmara Magister Manajemen. Wah, dari gelarnya aja kayak Dr. Insinyur tapi Magister Manajemen ya Pak ya. Wah, kita perlu lebih tahu nih, banyak-banyak tahu tentang bagaimana karir, bagaimana perjalanan dari Bapak Ardi Kusmara. Terlebih dahulu untuk memulai, sepertinya lebih enak kalau Bapak menjelaskan nih, memperkenalkan kepada teman-teman semua, teman-teman dari Medtalk. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih atas undangan di acara Metal Talk ya. Iya Pak, benar. Dan pembawa acaranya siapa namanya? Andin. Makasih Andin. Kelihatannya Andin sama saya bedanya nggak terlalu jauh ya Andin. Iya ya. Oke. Jadi tadi Andin udah ceritakan saya memang masuk ke metalurgi tahun 85. Jurusan metalurgi waktu itu namanya mungkin tidak Unjani. Tetapi waktu itu masih ada ailnya. Jadi sebenarnya saya lulus dari Unjani itu melalui 3 sekolahan. Jadi AIL, Akademi Industri Logam, terus STTIB, terus Unjani. Nah, tapi ijazah saya Unjani. Mungkin sementara seperti itu, Andin. Berarti Bapak sudah melewati sejarah perubahan nama dari Unjani ya? Iya. Aduh, kayak kita perlu banyak-banyak tahu nih, banyak-banyak cerita mengenai Unjani. Bagaimana sih kehidupan Bapak dulu semasa menjadi mahasiswa Pak? Mahasiswa, sebenarnya itu yang gak bakalan kita bisa lupakan. Apalagi kalau kita sudah menikmati apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Itu yang membuat saya, kenapa saya mau balik lagi ke Unjani. Karena saya merasa berterima kasih sampai hari ini sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan rezeki yang alhamdulillah cukup dan mungkin juga bisa disebut berlebih. Kalau nggak ada Unjani, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Jadi makanya kuliah di Unjani, apapun dengan semua kekurangan dan kelebihannya, tapi itulah yang membuat saya bisa seperti ini. Oke. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, bagaimana profesi Bapak sekarang gimana? Oke. Saya mulai bekerja itu 1993 dengan latar belakang ijazah Unjani yang belum dapat ijazah. Jadi saya melamar itu pakai transkrip nilai. Oke. Transkrip nilai, alhamdulillah bekerja di Tira Austenite itu sebagai produk konsultan. Produknya dari Swedia. Nama produknya Asab Swedish Steel AB. Jabatan saya ya mungkin jabatan yang paling rendah di perusahaan itu. Masih junior ya Pak ya? Masih junior, 93. Alhamdulillah dengan
udah sekitar 28 tahun. Sekarang saya dipercaya di salah satu anak perusahaan Tira Austenite sebagai direktur operasional. Hmm. Tapi pensiun dari Tiranya udah lama, tahun 2012, karena suatu saat teman-teman kalau ke posisi direktur itu pensiun dari perusahaan. Jadi diputus dulu hubungan sama perusahaan, diangkat jadi direktur. Nah dari situ baru dikontrak. Nah kontraknya itu sesuai dengan prestasi. Kalau nggak berprestasi nggak dikontrak lagi. Jadi setiap 3 tahun berhasil kontrak lagi. Tapi kalau nggak berhasil langsung putus karena udah pensiun. Nah saya alhamdulillah masih terus dikontrak sama Tira setiap 3 tahun. Itu secara singkatnya. Kemudian di CV Bapak nih, di sini menjelaskan menjadi lecturer. Dari tahun 2018 hingga sekarang. Iya. Tapi yang berbeda nih, bukan metalurgi tapi ininya Pak, bidangnya ya Pak ya? Iya. Malah lecturer marketing dan MSDM. Boleh dijelasin nggak sih Pak? Itu Oke. apa sih? Jadi pada umur 47 tahun saya sudah memikirkan suatu saat saya tidak mungkin atau tidak akan selamanya menjadi pegawai dan tidak mungkin selamanya di posisi yang sama karena ada usia gitu. Nah, untuk mempersiapkan masa depan itu saya harus meneruskan kuliah sehingga bisa mencapai S3 dan bisa meneruskan hobi sebenarnya. Hobi saya sebenarnya hobinya ngajar. Oke. Ngajar, akhirnya saya putuskan untuk meneruskan kuliah S3 di bidang sumber daya manusia. Gitu. Agak keluar jalur ya Pak ya? Agak keluar jalur sedikit, tapi saya hanya melihatnya seperti ini. Dengan kondisi yang seperti sekarang, misalnya alat secanggih apapun atau mobil secanggih apapun, apabila orangnya itu tidak mempunyai attitude yang baik, tidak mempunyai pengetahuan yang baik, tidak mempunyai keterampilan yang baik, semua teknologi itu akan mubazir. Nah, atas dasar itulah saya tertarik bidang SDM karena itu adalah salah satu untuk bisa mengoptimalkan teknologi yang ada, untuk bisa mengoptimalkan kecanggihan, kemodernan atau yang sekarang industri 4.0 itu. Nah, kalau nggak ditunjang sama manusia-manusia yang mempunyai attitude baik, yang mempunyai karakter yang baik, itu tidak ada artinya. Makanya saya tertarik untuk mendalami SDM. Oke. Berarti menjadi gambaran ya, menjadi wawasan untuk teman-teman semua bahwa mempelajari ilmu metalurgi itu nggak hanya belajar logam aja ya Pak ya, bahwa belajar manajemen sumber daya manusia itu juga penting untuk berinovasi teknologi ke depannya Pak ya. Betul. Oke, kita sudah membahas mengenai profesi Bapak sekarang, kita flashback ke belakang Pak. Siap. Kita pengen tahu Pak, Bapak tuh mahasiswa yang seperti apa dulunya? Nah, itu yang agak-agak sedikit malu ya. Tidak. Jadi tadi saya kesini ketemu namanya Pradoto, tapi sekarang saya harus manggilnya Pak Pradoto. Karena Pak Pradoto itu adalah sekarang ketua jurusan Teknik Metalurgi Unjani. Iya Pak. Terus saya ketemu Jen, sekarang saya harus panggilnya Pak Jen karena dia salah satu kepala bagian di Pindad. Nah, kalau Pak Pradoto, Pak Jen itu adalah mahasiswa 5 besar lah. Waduh. Di atas. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 Pak Pradoto lah sama Pak Jen itu yang masuk ke sana.
Oke. Nah, kalau saya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, tapi dari bawah. Aduh. Jadi saya kadang-kadang ya belajar sama Pak Pradoto, belajar Oke. sama Pak Jen, sisa-sisa ilmunya dia, Oke. coretannya dia, saya ambil buat belajar. Kalau saya Hmm. nggak ngerti, belajarnya sama mereka Oke. gitu. Berarti termasuk yang aktif juga, Pak? Terlalu aktif juga enggak, tapi kalau saya sarankan buat mahasiswa harusnya aktif di kampus karena itu akan bermanfaat kalau kita aktif di sekolah atau di universitas, pas bekerja itu ilmunya tuh akan berguna sekali gitu. Oke. Tadi penasaran sih Pak, untuk seorang Bapak Ardi, kenapa saat dulu menjadi siswa ya Pak ya, memilih untuk mengambil jurusan teknik metalurgi Pak? Yang pertama jarang. Oh. Dulu waktu masuk itu tidak ada jurusan metalurgi yang di suatu universitas yang fakultasnya metalurgi. Oh. Itu adanya semuanya di mesin, di bawah mesin. Di UI itu di bawah mesin, di ITB di bawah mesin, dan hanya Unjani atau STTIB aja yang punya khusus jurusan metalurgi. Itu sebenarnya yang paling pertama, ini jarang. Tapi kalau boleh terus terang nggak ngerti juga metalurgi apa. Cuman kok ini jurusan ini jarang sekali gitu. Biasanya kalau jarang, kalau udah lulus banyak yang nyari gitu kan gitu. Mungkin kalau misalnya dulu di tahun 85 ya Pak ya, Iya. kan kalau misalnya sosmed kan nggak se-update yang sekarang Iya. gitu. Untuk mencapai informasi kan di tahun-tahun sekarang ini kita bisa nge-google, kemudian via sosmed. Nah kalau dari Bapak dulu, gimana Bapak bisa menemukan teknik metalurgi Pak? Dulu metalurgi itu yang paling sederhananya tuh dia teknik. Nah waktu itu saya tertarik dengan bidang teknik. Pertamanya mau teknik mesin, cuman nggak keterima di teknik mesin negeri gitu kan. Nah ternyata ada satu jurusan di Bandung, kebetulan saya lahir di daerah Garut, pas ke Bandung tinggal di tempat saudara itu di Turangga. Nah pas Turangga itu kan deket dari sini, jadi saya jalan-jalan kok ada sekolahan nih di sini, dan sekolahannya kayak barak gitu. Saya coba lihat ada teknik metalurgi. Nah terus nanya-nanya ke kakak ke semua, itu jurusan baru dan itu bagus sekali katanya. Ya udah kita coba aja. Nah semua keluarga juga, wah pasti lulusannya nanti paling jadi tukang las katanya. Gitu. Tapi kenyataannya bukan jadi tukang las ya Pak ya? Alhamdulillah. Malah jadi lecture sekarang. Wah, keren sih. Kemudian untuk kita sekarang maju lagi ke depan. Oke, dengan profesi Bapak yang sekarang. Untuk selama Bapak kuliah kemarin, kuliah di metalurgi, kira-kira mata kuliah apa sih Pak yang relate dengan pekerjaan Bapak sekarang? Sebenarnya ilmu logam itu menurut saya sampai kapanpun pasti ada hubungannya. Mau kerja dimanapun, mau di posisi manapun, itu yang saya alami ya. Misalnya posisi sekarang saya sebagai direktur operasional, produksinya adalah car carrier. Car carrier itu mobil untuk ngangkut mobil. Untuk prosesnya di situ adalah proses yang pertama itu materialnya harus di cutting dulu, setelah di cutting itu di forming, setelah di forming itu di welding, setelah di welding itu assembling. Nah proses itu saya belajarnya dari metalurgi. Jadi tetap masih ada berhubungan. Manfaatnya apa? Ketika ada karyawan baru atau staf-staf baru, saya memahami proses produksi, mereka juga merasa confident, mereka merasa bangga bahwa perusahaan itu dipimpin oleh orang yang ngerti metalurgi. Jadi
metalurgi sampai kapanpun di posisi manapun menurut saya akan terus berhubungan. Dan saya juga bisa seperti ini karena kuat metalurginya. Karena itu sebagai batu pertama dan membuat fondasi kekuatan untuk bisa mencapai ke puncak. Kalau suatu dulu itu saya nggak kuat di metalurginya, mungkin nggak bisa sampai sekarang. Karena metalurginya kuat, karena fondasinya kuat, level yang atas itu melihat ini fondasinya kuat, akhirnya dipercaya. Nah kalau saya pribadi lemah di fondasi di metalurginya, mungkin nggak bisa sampai posisi saat ini. Kira-kira nih Bapak masih ingat kayak Pak ya mata kuliah dulu semasa mahasiswa Pak? Oh, nggak bakalan lupa. Yes. Kemudian dari mata kuliah itu mana nih yang sama Bapak kira-kira yang sangat-sangat Bapak gunakan nih Iya. saat profesi sekarang ini? Yang kalau mata kuliah yang masih dipakai saat ini adalah forming. Oke, pembentukan ya Pak ya? Pembentukan. Jadi pembentukan dari plat lurus itu dibentuk sebagai kanal C. Itu yang dipakai. Yang kedua ilmu yang masih dipakai adalah welding. Nah itu saya dapatnya dari metalurgi. Ilmu yang di mana-mana terus dipakai adalah quality control. Karena quality control adalah salah satu faktor yang menentukan perusahaan itu bisa berkelanjutan atau enggak. Karena di saat quality controlnya lemah, perusahaan itu sebenarnya enggak bakal sustainable. Makanya quality control sangat penting sekali. 3 ilmu itu sampai sekarang dipakai. Tapi kalau ditanya lagi mata kuliah apa sih yang membekas gitu ya? Iya, yang membekas untuk Bapak. Sebenarnya yang paling membekas adalah metalurgi mekanik. Oke, itu yang paling Bapak gemari? Paling dibenci tapi paling bermanfaat. Aduh, buat teman-teman nih gimana nih teman-teman metalurgi mekanik kayak perlu diperdalam nih karena melihat dari cerita Bapak bahwa ilmu-ilmu tadi tuh sangat berguna walaupun dibenci ya Pak ya. Iya. Dibenci lama-lama jadi suka. Iya, itu Malah teknologi dibutuhkan. mekanik. Teknologi mekanik, ilmu logam, sama ilmu bahan atau ilmu logam mungkin ya sekarang ya. Iya. Kalau dulu ilmu logam, sekarang mata kuliahnya apa ya? Material teknik Pak. Material teknik. Namanya udah lebih keren kalau sekarang. Waduh, iya. Jadi mekanika teknik, ilmu logam itu sebenarnya yang berbekas dan dulu sangat benci. Ilmu itulah sebenarnya yang membesarkan saya juga. Kemudian kita nanya nih soal kira-kira Bapak ada gak sih pengalaman yang emang benar-benar saat itu membuat Bapak klik nih bahwa wah metalurgi itu sangat penting ilmunya. Pengalaman atau kasus selama Bapak bekerja? Banyak sebenarnya. Mau ceritanya berapa? 10 apa 20? Aduh, yang paling berkesan sih salah satu kayaknya ya. Mengingat Yang durasi. paling berkesan sebenarnya teknik metalurgi. Jadi waktu itu saya dipercaya untuk pegang di bidang marketing sama sales. Jadi untuk penjualan. Saya belum tahu ilmu marketing tuh kayak gimana, ilmu sales kayak gimana gitu kan. Sampai di perusahaan itu banyak ngebully. Kamu tuh orang teknik, katanya nggak bakalan bisa jualan. Aduh. Nah makanya saya nerusin S2. S2-nya saya ngambil sales sama marketing. Saya bilang sama orang-orang yang ngebully, suatu saat saya akan buktikan bahwa saya mampu sales sama marketing. Jadi motivasi untuk jadi Bapak motivasi. Jadi buat teman-teman nih, kalau ada yang ngebully, kalau ada yang menghina, kita harus sabar. Terus buktikan bahwa kamu bisa gitu. Nah, terus jadi bukti ya Bapak sekarang ini menjadi bukti buat teman-teman bahwa ilmu metalurgi, bahwa teman-teman yang mungkin direndahkan itu malah menjadi motivasi. Betul. Nah dengan ilmu metalurgi yang tadi, nah khususnya powder metalurgi, saya nggak tahu ilmu sales, saya nggak tahu ilmu marketing. Di saat ketemu sama customer, saya ceritakan proses powder metalurgi, centering dan segala macam. Customer itu jadi percaya, oh iya
kalau beli tool steel dengan proses powder metalurgi itu akan meningkatkan ketahanan geseknya bisa sampai 50-100 kali daripada konvensional. Sehingga customer mendapatkan benefit, dia akan efisien. Hanya beli sekali bisa tahan 1 tahun. Kalau beli baja yang konvensional, belinya mungkin 2 bulan sekali udah patah. Tapi kalau material tool steel dibuatnya dengan powder, dia akan lebih lifetime-nya lebih lama. Nah, dengan menerangkan ilmu metalurgi atau spesifiknya powder metalurgi, customer kan jadi percaya. Akhirnya dia beli. Akhirnya kan penjualan meningkat, saya dihargain sama perusahaan, akhirnya naik jabatan, namanya jabatan yang makanya saya harus berterima kasih sama metalurgi. Wah, jadi nilai tambah ya. Sip. Menambah kepercayaan customer bahwa marketing itu gak hanya menjelaskan bahwa penjualan seperti ini, baiknya seperti ini, tapi malah menjelaskan proses menjadi kepercayaan customer meningkat jadinya. Penjualan juga meningkat, kemudian naik jabatan lagi. Aduh, nilai plusnya sangat besar ini ya. Betul sekali. Kemudian, kira-kira menurut Bapak nih, di tahun 2022 sekarang ya, waduh 2022 ya Pak ya, udah. Kira-kira bagaimana sih Pak peluang dari teknik metalurgi sendiri Pak? Oke, sebelum menjawab itu boleh minum dulu nggak? Oke, boleh dipersilakan Pak. Kita minum dulu ya. Ini nanyanya harus ke ilmu, ke orang apa ya, profesor harusnya pertanyaan itu. Kalau menurut pengamatan saya, metalurgi nggak bakalan mati. Karena itu ilmu dasar atau ilmu untuk mengembangkan teknologi gitu. Misalnya kemarin itu yang paling apa ya, yang paling mendekat, yang paling kita alami lah. Jadi di satu mobil car carrier itu ada namanya slider. Nah, slider itu kan untuk dia bisa bergerak naik turun. Nah, dulu itu material slider itu dia menggunakan steel. Dan di dalamnya itu pakai oli. Nah, di saat dia pakai oli, olinya tuh akan kena debu dan mengotorin mobil. Nah, di Jepang itu berpikir ini gimana supaya mobil yang baru itu nggak kena kotor. Akhirnya dia sekarang pakai resin. Nggak usah pakai oli, nggak usah dirawat dan nggak kotor. Nah, bukankah resin itu salah satu material? Nah, kalau materialnya nggak dikembangkan, kita akan nggak menemukan teknologi resin itu. Nah, itu juga menjadi nilai jual dari satu produk, bahwa produk kita itu lebih bersih karena tidak menggunakan oli, tapi menggunakan resin. Nah, kalau metalurginya atau ilmu bahannya nggak terus digali dan nggak terus dimanfaatkan, produk-produk yang sekarang ada itu nggak bakalan bisa bersaing karena harus selalu menemukan bahan yang lebih berteknologi tinggi. Itu satu. Yang kedua, dulu car carrier itu beratnya tuh bisa 20 ton. Nah, gimana supaya ringan tapi kekuatannya sama? Berarti dia harus mencari material yang kekuatannya sama tapi tebalnya rendah. Berarti harus seperti apa? Yang mempunyai strength-nya tinggi kan? Nah, kalau strength-nya tinggi kan harus pakai metalurgi prosesnya. Nah, kalau nggak tahu metalurgi, misalnya gini, SS400 itu kekeratannya 400, tapi tebel, akhirnya berat. Nah, gimana untuk menurunkan ketebalan supaya total car carrier itu jadi ringan? Nah, caranya mencari material yang strength-nya tinggi, yang 790, high strength material. Nah, high strength material dari mana hasilnya? Ya dari orang-orang metalurgi lah yang menciptakan material dengan ketebalan yang tipis tapi kekuatannya lebih tinggi daripada yang ada. Makanya nggak bakalan
sampai nggak laku lah lulusan metalurgi. Berarti peluang teknik metalurgi itu emang selalu ada ya Pak ya? Ada, Tapi emang tergantung dari kualitas teman-temannya sendiri gitu ya. insya Allah. Makanya jadi teman-teman jangan malas, jangan berhenti untuk memperdalam ilmu ya Pak ya. Betul, setuju. Oke, kita berlanjut ke masa-masa kuliah dulu ya Pak ya. Kuliah lagi Oke, ya. kita balik Dan lagi saya nih. nggak bakalan lupa kalau Unjan nih. Iya, karena berkesan apa ya? Berkesan lah. Wah, berkesan banget nih. Kira-kira dari masa-masa kuliah Bapak nih, bagaimana pengaruhnya terhadap pencapaian karir yang sekarang Pak? Yang seperti tadi disampaikan, dalam meniti karir itu yang penting itu adalah pondasi. Pondasi awal atau meniti karir pertama. Meniti karir pertama itu menentukan untuk karir-karir ke depannya. Nah, kalau pondasinya ini lemah, itu biasanya kita nggak bisa naik sampai tinggi. Contohnya kita ngebangun gedung. Kalau pondasinya lemah, mau dibangun gedungnya sampai 50 lantai, itu kan pasti ambruk. Nah, metalurgi itu adalah pondasi saya untuk meniti karir. Makanya dengan jurusan metalurgi dijadiin pondasi untuk karir awal, itu akan lebih karirnya akan lebih tinggi karena kita cukup kuat untuk ngebangun pondasi yang suatu saat akan kita capai sampai bangunan yang paling tinggi. Gitu. Oke, kemudian kita udah banyak banget ya cerita mengenai dari awal masa-masa kuliah Bapak, kemudian profesi yang sekarang, terus bagaimana relate-nya masa kuliah dengan karir yang sekarang ya Pak ya. Kalau gitu kita mau minta tips dan trik nih sama Bapak nih. Keren ya. Tips dan trik untuk mahasiswa serta mungkin fresh graduate nih dari teknik metalurgi Unjan nih untuk meniti karir Pak di tahun yang sekarang ya Pak ya. Ya, untuk mahasiswa baru atau yang lulus nih? Oke, boleh keduanya Pak. Keduanya ya. Yang pertama mungkin buat yang mahasiswa baru. Kalau dari saya secara pribadi, kata kuncinya sebenarnya kuliah tuh harus sungguh-sungguh. Jadi Anda harus benar-benar niatkan bahwa Anda akan kuliah di metalurgi dan sungguh-sungguh akan Anda lakukan. Jangan Anda kuliah itu seperti sampingan gitu, seperti asal-asalan. Yang penting saya dapat S1, yang penting saya dapat selembar kertas dan di situ tertulis ijazah sarjana 1. Itu nggak ada manfaatnya. Itu Anda buang dan udah nggak ada manfaatnya. Nah, lebih baik Anda kuliah sungguh-sungguh. Yang menjadi S1 adalah pikiran kitanya atau cara kita kerjanya, cara kita menyelesaikan masalahnya dengan ilmu S1-nya, tapi bukan dengan kertasnya. Kertas nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu aja. Jadi kalau Anda S1, lihatkanlah bahwa Anda sebagai S1. Pertama dari ilmunya. Saya pernah ketemu sama orang lulusan Unjani. Saya tanya, gimana proses heat treatment? Dia nggak ngerti, padahal dia udah sarjana. Nah, Anda jangan malu-malukan itu gitu. Kan berarti ijazah nggak ada manfaatnya. Tapi yang harus bermanfaat tuh di saat Anda lulus S1 sebagai metalurgi, Anda benar-benar paham metalurgi itu gitu. Anda ditanya heat treatment Anda paham, Anda ditanya quality control Anda paham. Nah, itulah yang disebut S1, bukan ijazah. Makanya sejak masuk harus diniatkan, saya harus sungguh-sungguh kuliah dan saya mau jadi sarjana metalurgi yang tulen, yang benar-benar memahami apa itu arti metalurgi. Itu yang paling penting. Jangan sampai lulus tapi ada yang nanya,
salah satu ilmu metalurgi, Anda nggak bisa jawab. Berarti tujuan Anda waktu masuk itu hanya mencari selebar kertas ijazah S1 metalurgi, tapi Anda nggak paham apa itu metalurgi. Oh, jangan hanya gelar dari ijazah doang Pak ya, dari Betul. satu lembar kertas saja, bahwa ilmu metalurgi itu harus bisa diterapkan oleh teman-teman semua gitu. Oke, kita butuh juga nih tips dan trik nih Pak, untuk teman-teman siswa-siswa nih, kenapa harus memilih teknik metalurgi. Iya. Dan juga teknik metalurgi Unjani ya Pak ya khususnya. Iya. Yang tadi juga udah sedikit diulas bahwa ilmu logam itu tidak akan mati dan akan terus dibutuhkan. Di saat teknologi pembuatan satu produk, di saat itulah ilmu metalurgi dibutuhkan. Mungkin yang paling gampang, perangkat lunak misalnya, sekarang kan lagi ada isunya mobil itu harus ada material atau chip yang khusus otaknya suatu kendaraan. Nah, ini sedang langka. Nah, itu materialnya itu harus khusus karena dia harus bisa tahan panas, dia bisa tahan hantar listrik juga. Nah, kalau bukan orang metalurgi yang memikirkan material itu, nah siapa lagi gitu. Makanya ilmu metalurgi nggak bakalan mati. Dengan berjalannya teknologi, dengan berjalannya pengetahuan, ilmu logam nggak bakalan hilang. Karena itu akan terus berparalel dengan perkembangan zaman. Oke, berarti untuk teman-teman calon mahasiswa jangan ragu untuk memilih teknik metalurgi ya Pak ya. Betul. Karena seiring dengan perkembangannya teknologi dan juga perkembangan zaman, bahwa ilmu logam, bahwa teknologi itu semakin berkembang. Jadi ilmu logam itu sangat penting ya Pak ya. Betul. Oke. Terima kasih untuk Bapak udah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara Metalk. Semoga pengalaman serta cerita-cerita Bapak mengenai masa lalu hingga sekarang itu menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Amin. Begitu. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menonton acara ini dari awal hingga selesai. Begitu kita akhiri acara ini. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, comment, and subscribe YouTube channel, dan juga jangan lupa follow Instagram Himamet Unjani. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses metalurgi Unjani.